Bab 1639, dulunya dia kanibal. Arya berjalan keluar perlahan sambil menggendong Putih. Dia memandang guru sekte Dao dengan aneh, bagaikan manusia yang kelaparan berhari-hari, lalu mendadak melihat sepiring daging babi panggang. Walau dia makan manisan setiap hari, tapi dia dulunya seorang kanibal. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia memakan manusia. Dia menjilati bibirnya dengan rakus, terlihat tidak sabar. Putih menutup mulutnya dengan tangannya, lalu melihat ke arah Teza, mengingatkannya kalau Kak Teza masih di sana. Arya melirik Teza, lalu menggerutu tidak puas, kenapa manusia bisa makan monster, tapi monster tidak bisa memakan manusia. Putih, kita harus protes. Putih menggelengkan kepala dan melambaikan tangannya, lalu menutupi pantatnya dengan tangannya. Kak Teza terlalu menakutkan. Tidak boleh protes atau akan dihajar. Tak jauh dari situ, guru sekte Dao memandang Arya. Walaupun Arya terlihat tidak berbahaya, dia sama sekali tidak meremehkannya, karena dia tahu kalau orang-orang di depannya ini bukanlah orang biasa. Gadis kecil di depannya bahkan seorang monster. Walau dia tidak tahu sekuat apa gadis ini, seharusnya tidak terlalu lemah. Bagaimanapun, makhluk berbulu itu adalah leluhur roh, karena itu, dia tidak bisa gegabah. Dia berjalan menuju Arya dan Putih, mendadak petir ungu menyambar di sekitarnya. Di waktu yang sama, pedang petir ungu di tangannya juga bergetar hebat. Aura Tao dan ilmu pedang yang menakutkan terus memancar dari tubuhnya, mengguncang ruang di sekitar. Arya masih menjilati manisannya. Dia memandang guru sekte Dao itu dalam diam. Guru sekte Dao memandang Arya, dan mendadak, dia mengayunkan pedang di tangannya. Ribuan petir ungu muncul dari ujung pedang di tangannya. Kekuatan petir menyebar kemana-mana. Tak lama kemudian, dia berubah menjadi cahaya pedang ungu dan terbang menuju Arya. Kilatan petir yang sangat banyak menyambar dari cahaya pedang ungu ini. Dia mengerahkan segenap tenaganya ke pedang ini. Arya memandang guru sekte Dao yang datang, lalu maju selangkah dan melayangkan tinjunya. Duar. Di mata semua orang yang tercengang, pukulan Arya benar-benar menghancurkan pedang guru sekte Dao menjadi berkeping-kaping. Semua petir dan pedang hancur di waktu ini, seperti palu raksasa yang menghancurkan kaca. Hancur semuanya. Sewaktu Arya melayangkan pukulan, guru sekte Dao langsung kaget. Dia tahu kalau dirinya menemui lawan tangguh. Dia mau mundur. Namun, Arya sudah menghancurkan semua kekuatannya dengan satu pukulan. Pukulan itu langsung mengenai dirinya, dan ketika dia mau mundur, dia merasakan kekuatan dan tekanan yang menakutkan menyelimutinya, membuatnya tidak bisa mundur. Guru sekte Dao ketakutan. Dia tahu dia tidak bisa mundur dan satu-satunya cara adalah bertarung sampai mati. Maka dia mengepalkan tangannya erat-erat, lalu kilatan petir ungu dan cahaya pedang yang sangat banyak keluar dari tubuhnya dan menghantam Arya. Namun, petir ungu dan cahaya pedangnya rapuh seperti kertas di hadapan tinju Arya yang menakutkan. Duar. Di depan mata semua orang, Arya menghancurkan semua petir ungu dan cahaya pedang itu dengan satu pukulan. Di waktu yang sama, guru sekte Dao pun terhempas ratusan ribu kaki. Begitu berhenti, tubuhnya langsung meledak. Tidak hanya itu, jiwanya juga menghilang dengan sangat cepat. Terbunuh dalam satu jurus. Guru sekte Dao tercengang. Bukan hanya guru sekte Dao saja, bahkan Master Tanah Tandus Timur yang ada di lokasi pun tercengang di waktu ini. Gadis kecil yang sepertinya tidak berbahaya ini ternyata begitu kuat dan menakutkan. Guru sekte Dao memandang Arya di kejauhan dengan bingung. Dia tahu kalau gadis kecil ini pasti punya kekuatan tertentu, tapi dia tidak menyangka bisa begitu menakutkan. Kekuatan ini jauh melampaui dewa binatang Tong Huang. Tidak,
dewa binatang buas Tonghuang mana bisa dibandingkan dengannya. Dia tidak bisa berpikir terlalu jauh, karena tak lama kemudian, jiwanya sepenuhnya menghilang antara langit dan bumi. Mati dengan satu pukulan. Sander merentangkan telapak tangannya, cincin penyimpanan guru sekte Dao mendadak terbang ke tangannya. Seolah teringat sesuatu, dia menoleh ke arah Arya, dan Arya pun ikut memandangnya. Sander tersenyum canggung. Bagi setengah. Arya menggelengkan kepalanya sambil mendesah, "Cucuku sungguh kasihan. Masih bisa menganggap setumpuk sampah sebagai harta karun. Dia bahkan mengira aku akan mencuri hartanya, kasihan sekali." Putih juga mengangguk berulang kali, matanya yang besar penuh dengan rasa kasihan. Sander terbengong. Sesudah mendengar apa yang dikatakan Arya, Sander mendadak merasa sangat tidak nyaman. Kehidupan jenis apa yang mereka jalani? Kehidupan jenis apa yang dia jalani? Namun, dia tetap menyimpan cincin penyimpanan itu. Mau bagaimana lagi, hidupnya sulit, jadi tidak perlu menjaga harga diri. Sander menoleh dan memandang para master tanah tandus timur itu. Melihat Sander datang, mereka kaget. Di waktu ini, mereka menyadari kalau orang ini sangat kuat, tapi orang-orang di belakangnya bahkan lebih kuat. Sander memandang Yona yang tidak jauh darinya. Sewaktu matanya tertuju pada Yona, pedangnya sudah tiba. Pedang ini datang ke arah Yona dengan kekuatan yang tak terkalahkan, juga sangat cepat. Yona terkejut. Dia mau melawan, tapi ketika kekuatan pedang Sander menyelimutinya, tekanan ilmu pedang langsung menekannya. Menghadapi tekanan ilmu pedang Sander sekarang ini, dia tidak bisa menangkis sama sekali. Tidak berdaya. Putus asa. Dia tidak bisa menangkis pedang ini. Dia tahu kalau dia dan kultivator pedang ini sudah berbeda jauh. Namun, saat pedang Sander akan menusuk alis Yona, pedang Sander mendadak ditekan oleh suatu kekuatan tak terlihat. Sander sedikit mengernyit dan memandang ke arah Yona, di mana seorang lelaki muncul entah dari mana. Master Tonghuang. Di waktu ini, Mina juga muncul di samping Sander. Master Tonghuang perlahan berbalik dan memandang Sander, lalu terkekeh pelan, seperti yang diharapkan dari orang yang dipilih oleh dewa. Mengejutkan sekali kamu bisa melampaui kemampuan diri dalam situasi yang begitu putus asa dan membawa ilmu pedang mendekati titik untuk menghancurkan lingkaran itu. Sander memandang Master Tonghuang tanpa berujar apa-apa, dengan semangat juang yang kuat di matanya. Master Tonghuang melihat semangat juang di mata Sander, tapi dia hanya tersenyum, lalu dia memandang Oril dan yang lainnya. Tidak heran Guru Pena tahu begitu berhati-hati sebelumnya, ternyata kalian semua adalah orang-orang yang pernah terlibat dalam pertempuran naik surga. Oril jelas tidak tertarik pada Master Tonghuang. Dia berjalan ke arah Sander sambil berujar, "Sudah waktunya kami pergi." Sekarang Sander sudah benar-benar dewasa, mereka akhirnya bisa tenang. Sander berujar, "Bibi Oril, kalian." Oril tersenyum sambil berujar, "Apa kamu penasaran dengan apa yang mereka lakukan?" Sander mengangguk. Oril memandang Arya yang berdiri di sampingnya. Arya datang sambil memegang Putih. Dia menjilati manisannya sambil berujar, "Kami sedang berkelahi di suatu tempat. Ada orang yang sangat kuat di sana. Apa kamu mau ikut?" Sander sangat penasaran. "Di mana?" Arya berujar, "Alam semesta awal." Sander bertanya, "Tempat apa itu?" Arya menyeringai, "Itu tempat yang lumayan menyenangkan. Ibumu juga ada di sana." Sander sedikit kaget. "Ibuku juga ada di sana." Arya mengangguk. "Ibumu membuat banyak sekali barang aneh. Selain itu, dia juga membuat banyak sekali harta karun yang bagus untukmu." Sampai di akhir kalimat, matanya berbinar. Putih juga membuka matanya lebar-lebar dan sangat senang. Baginya,
Barang-barang cucunya adalah punyanya juga. Sander tak berdaya. Oril mendadak tersenyum sambil berujar, dengan kekuatanmu sekarang ini, kamu bisa pergi, tapi kamu harus memikirkannya baik-baik. Sander memandang Oril, Oril juga memandangnya sambil tersenyum. Sander terdiam. Berkelahi. Arya bilang lagi berkelahi di sana, bukan memukul orang. Bagaimanapun, Arya juga bilang kalau di tempat itu ada orang yang sangat hebat. Apa maksudnya ini? Dia tahu sifat Arya. Dia jarang mengakui kehebatan orang lain. Ditambah lagi ucapan bibi Oril penuh dengan motif tersembunyi. Sander sudah punya tebakan dalam benaknya. Dia memandang Oril. Oril tidak bicara, tapi mengangguk pelan. Jelas saja dia tahu tebakan Sander. Sander terdiam sejenak, lalu mendadak tertawa. Semua pertemuan, pasti ada perpisahan. Bagaimanapun, mungkin mengakhirinya bukanlah hal yang buruk, jadi aku akan pergi. Oril mengangguk dengan kagum. Bagus sekali kamu bisa punya mentalitas seperti ini. Arya mendadak mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Sander. Ini untukmu. Sander memandang Arya, yang berujar, peta galaksi yang mengarah ke alam semesta awal, buatan ibumu. Untuk membeli satu salinan saja perlu 28.000 kristal spiritual. Walau Putih dan aku adalah bandit, aku merasa ibumu adalah bandit yang lebih hebat dari kami. Putih segera melambaikan kaki kecilnya untuk menunjukkan persetujuannya. Sander terdiam. Arya menjilati manisannya sambil berujar, apa kamu mau ikut dengan kami sekarang? Kami bisa mengantarmu. Sander menoleh dan memandang Mina yang berdiri di sampingnya. Sesudah terdiam sejenak, dia berujar, aku akan datang sehabis membereskan masalah di sini. Arya mengangguk. Baiklah, nanti waktu kamu tiba di alam semesta awal, ingatlah untuk datang ke wilayah Gonsuan. Selain itu, saat kamu tiba di alam semesta awal, kalau ada yang mengganggumu, laporkan namaku dan nama Putih, dan aku jamin tidak akan ada yang berani menyentuhmu. Sander tersenyum sambil berujar, oke. Arya mendadak menyadari kalau cucunya sangat kasihan, jadi dia pun berujar, Putih, kasih dia beberapa peralatan untuk melindungi dirinya. Sander terharu. Untuk pertama kalinya, dia merasa dia rela menjadi seorang cucu. Putih mencari beberapa lama, tak lama kemudian, dia mengeluarkan sebuah tombak yang terbuat dari tulang. Ketika tombak itu muncul, aura yang menakutkan mendadak memenuhi seluruh laut tandus itu. Dalam sekejap, seluruh laut tandus mulai terhapus sedikit demi sedikit. Semua orang tercengang. Mata Sander berbinar. Sial! Baru pandangan pertama saja, dia sudah merasa tombak ini berjodoh dengannya. Tak jauh dari sana, Master Tong Huang memicingkan matanya sedikit. Senjata Sen tertinggi. Namun, di waktu ini, Arya mendadak mendorong tombak itu kembali ke kantong kecil di depan Putih. Dia bergerak mendekati Putih, menempelkan dahinya ke Putih, dan berbisik, yang ini tidak cocok untuknya. Ganti yang lain. Sander terdiam. Putih mengedipkan mata, lalu menundukkan kepalanya dan mulai mencari lagi di sakunya. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan sebuah kapak tulang. Begitu kapak tulang muncul, semua orang kembali kaget. Mereka merasakan seolah-olah ada tangan yang menangkap jiwa mereka dan hendak memusnahkan mereka. Di kejauhan, Master Tong Huang mengernyit lagi, mengayunkan lengan bajunya pelan, lalu aura misterius yang menakutkan itu pun segera terhalau. Namun, sorot matanya terlihat serius. Senjata Sen tertinggi lainnya. Tidak jauh dari sana, Sander juga kaget. Aura ini mengandung tekanan yang sangat kuat. Namun dalam sekejap, aura itu menghilang karena Arya memasukkan kapak itu kembali ke sakunya. Sander tak berdaya. Arya menarik Putih ke samping sambil menggumamkan sesuatu.
Tidak lama kemudian, dia datang menghampiri Sander sambil menggendong Putih. Dia mengeluarkan sebuah biji berwarna hijau zamrud, tidak besar, seperti biji melon, berwarna hijau zamrud, dengan fluktuasi energi samar yang terpancar darinya. Sander sedikit bingung. Apa ini? Arya berujar, kami mencuri ini. Bukan, kami mengambilnya secara tidak sengaja. Konon katanya ini bisa ditanam di dalam tubuh. Pokoknya, kami tidak tahu apa dampaknya. Kamu ambil saja. Tidak tahu apa dampaknya. Bisa ditanam di tubuh. Sander terdiam sejenak, lalu berujar, bisakah diganti ke kapak atau tombak barusan? Arya segera menggelengkan kepalanya. Tidak, nggak bisa, ilmu pedangmu baru saja meningkat. Tidak cocok memakai benda-benda eksternal, itu akan merugikan ilmu pedang. Sander tidak bisa menjawab. Arya meletakkan benih itu di tangan Sander sambil berujar, kami pergi dulu. Sander buru-buru bertanya, apa kalian bisa meminjamiku uang? Kali ini, tanpa menunggu Arya berbicara, Putih menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu dia mulai melambaikan kaki kecilnya. Sander memandang Arya dengan bingung. Arya menerjemahkan, dia bilang ayahmu masih belum membayar utang padanya. Sander terdiam. Bersambung.